Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya adalah guru PAIBP di SMP YPI Cililin. Saya adalah mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan periode 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 8 dengan tema jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran PAI hari ini, untuk kelancaran keberkahan kita belajar. Ayo Topik pimpin berdoa teman-temannya. Belajar, mari kita berdoa mulai. Mohon semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini Ibu lihat komplit, tapi ada yang tidak hadir tidak? Teman-temannya coba lihat. Ada semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya seterusnya sepertinya semangat belajarnya. Ice breaking tentang tepuk jujur. Coba kita mulai. Tepuk jujur. Aku ini anak jujur. Selalu jujur. Saya diri. Tidak takut. Tidak benar. Tidak bohong. Pada siapapun. Jujur. Coba ini perhatikan kira-kira ini gambar tentang apa ya? Mencontek. Mencontek itu bagus tidak? Tidak. Sudah tahu mencontek itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Tidak jujur. Tapi masih aja ada yang melakukannya. Kira-kira kenapa? Kurang mengerti pembelajaran. Kurang persiapan. Masih ingat tidak pelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Jujur dan amanah. Amanah. Masih ingat amanah? Amanah itu tentang apa? Amanah itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Amanah adalah menyampaikan dengan jujur. Siswa itu nilai bukan hanya di rapot saja, tetapi nilai itu di hatinya. Hatinya jujur, hatinya bohong, itu pasti berdampak pada perilaku kita sendiri. Kalau jujur tenang tidak? Tenang. Kalau tidak jujur, nyontek biasanya tenang tidak? Tidak. Jadilah siswa yang jujur. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang jujur. Tujuannya untuk apa kita belajar jujur? Pertama, sebelum kita tahu untuk apa kita jujur, kita mengerti dulu apa itu jujur. Dalil yang menyuruh kita untuk jujur. Dalil apa? Dalil dalam Al-Quran ada dijelaskan pada hadis Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, kita jadi tahu bentuk-bentuk kejujuran. Jujur itu tidak hanya ucapan, tapi hati,
perkataan dan perbuatan. Ketiga, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Tidak membohongi diri sendiri minimal. Ya. Yang keempat, nanti setelah kita belajar semuanya, Ibu harap semuanya mempresentasikan tugas yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran kita hari ini. Yang kelima, setelah pembelajaran semuanya paham hikmah akan jujur. Perhatikan video yang akan Ibu tayangkan hari ini. Kalian lihat seksama. Nanti apa yang kalian simak dari video ini? Kepala Satpol PP dan Damkar Indramayu, Teguh Budiarso, mengungkapkan rasa mirisnya atas temuan saat razia siswa bolos pada Senin, 11 Agustus 2025. Dalam kegiatan tersebut, petugas menjaring 10 siswa dari tingkat SMP dan SMA yang kedapatan tidak berada di sekolah pada jam pelajaran dan sedang nongkrong di dekat kompleks pemakaman makam Selawe, Kecamatan Sindang, sekitar pukul 09 pagi. Dari 10 siswa yang terjaring, 2 diantaranya adalah siswi perempuan. Dari tayangan video kasus di depan, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian cerna, apa yang kalian lihat, ada permasalahan apa? Murid membolos. Kenapa bisa membolos? Hah? Coba hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang apa, yo? Jujur. Coba sambungkan dengan video kasus yang barusan kalian simak. Karena kan dia tadi ditanya bisa baca atau enggak, bisa menghitung atau enggak, jawabnya bisa, padahal dia nggak bisa. Dengan kasus yang tadi. Iya. Coba baca bersama-sama. Pengertian jujur secara bahasa, secara istilah. Jujur adalah betul tidak Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita jujur? Betul. Mana dalilnya? Ini terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, hai orang-orang beriman, berarti menyeru pada kita yang beriman. Untuk apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Terus dalil yang kedua, Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu berlaku jujur. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kalian itu harus berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Contoh perilaku jujur. Mengaku kesalahan jika melakukan pelanggaran. Yang kedua, tidak menyontek saat ujian. Biasa kalau ada pengawas di depan, sepi, mengerjakan. Tapi ketika pengawas izin keluar, gaduh. Terus ribut. Yang ketiga, tidak berbohong, berkata apa adanya. Mengembalikan barang yang bukan miliknya. Contohnya, teman kita pinjam penghapus, tapi penghapusnya tidak dibalikan lagi. Terus tidak menipu saat jual beli. Seorang pegawai yang sukses pasti apa? Yang jujur pasti sukses. Mudah-mudahan kalian nanti semuanya menjadi seorang pengusaha yang jujur ya, biar sukses dunia akhirat. Hikmah dari kita berperilaku jujur. 1, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, terhindar dari sifat munafik. Munafik itu salah satunya kalau berkata suka berbohong. Yang ketiga,
mendapat kepercayaan dari banyak orang. Kita itu harus menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Terus memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan akibat dari kejujuran tersebut. Sudah paham? Sudah paham. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Nah, setiap kelompok akan Ibu berikan lembar diskusi kelompoknya. Coba dilihat baik-baik dengan teman kelompoknya. Itu diisinya coba di belakang. Nah, ini yang ini. Coba itu sudah dibaca oleh teman kelompoknya, coba didiskusikan. Perintah di dalam tugasnya itu seperti apa? Nanti sesudah didiskusikan dengan teman diskusinya, Ibu minta dipresentasikan tiap kelompok kurang lebih 15 menit hasil dari diskusi dengan temannya. Jadi ngejelasin yang jujur. Kan tadi Ibu menjelaskan tentang jujur. Sambungkan dengan video yang jujur. Boleh teman-teman yang lain mengasih masukan. Nanti tiap kelompok presentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham? Paham. Waktu sudah habis. Untuk kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami buat contoh posternya. Penjelasannya adalah jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan tanpa menipu, berbohong atau menyembunyikan kebenarannya. Contoh perilaku jujur: 1. Mengatakan yang sebenarnya kalau sulit atau takut dimarahi. 2. Mengembalikan uang yang ditemukan kepada pemiliknya. 3. Tidak mencontek saat ujian atau tugas. Kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan mempresentasikan apa yang ditugaskan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis dari kejujuran. Nah, tadi Bu Guru kan udah kasih sebuah video di mana ada siswa dan siswi SMP dan SMA yang bolos. Tepuk hebat! Hebat, hebat! Hebat, hebat! Hebat. Betul apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang kejujuran. Kejujuran itu sangat penting, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Dampaknya itu luar biasa dari jujur itu, menenangkan hati. Dan kalau kejujuran itu kalau bohong pasti ditutupnya oleh bohong lagi. Jadi menyusahkan diri sendiri. Untuk berikutnya adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Beri semangat untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini mereka adegan, ya. Nanti siapa sudah disusun? Ini ibu guru kita. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan cara reka adegan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sekarang ada pelajaran ibu ya? Iya. Kemarin PR yang kemarin harap kumpulkan ya. Tidak ada ibu. Tidak ada PR apa belum mengerjakan? Tidak ada. Ada. Tadi kelompok 3 sudah menyampaikan
sudah mereka adegan bahwa pasti ada di setiap sekolah atau di setiap tempat pun ada yang jujurnya, ada yang tidak jujurnya. Tinggal kita menyikapi teman kita atau sahabat kita ketika tidak jujur, kita harus saling mengingatkan. Nah, ada satu pertanyaan, kira-kira tantangan terbesar apa kita untuk selalu berperilaku jujur? Kira-kira mau berperilaku jujur tantangan ada saja harus bohongnya. Kira-kira apa tantangannya? Karena takut dimarahi. Takut dimarahi. Apalagi? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Coba siapkan kertas, tuliskan dan jawab. Nanti jawabannya di kumpulkan. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Apa tantangan terbesar untuk selalu berkata dan berbuat jujur di zaman sekarang. Sudah, satu pertanyaan itu coba kalian cerna dan jawab menurut pemahaman kalian. Nanti kertas itu diberi nama, kelas, dan dikumpulkan. Silakan, diberi waktu 5 menit. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, Resa, apa yang Resa tangkap? Intinya harus berkata jujur. Karena kalau tidak berkata jujur bisa berakibat fatal untuk masa depan. Terus? Seperti yang tadi di video, Ya. itu kan kelas tugas tidak bisa baca. Ya. Itu ke depannya mau gimana? Nah, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini tentang jujur, rangkumannya adalah jujur itu adalah sesuatu yang harus dikatakan apa adanya, tidak berbohong, baik dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, Allah juga menekankan menyuruh kita untuk dekat atau berkumpul dengan orang-orang yang benar atau jujur. Rasulullah pun menganjurkan atau memerintahkan kita harus selalu berperilaku jujur. Ibu harap apa yang sudah disampaikan pembelajaran kesempatan dan jujur kalian pelajari lagi di rumah. Nanti minggu depan kita mengulang atau ulangan. Berbentuk apa ulangannya? Pilihan ganda. Ibu harap semua dipersiapkan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk hasil yang maksimal. Dan ibu harapkan nanti ketika ulangan di minggu yang akan datang, kalian menerapkan apa yang sudah dijelaskan, yaitu tidak boleh mencontek. Lakukanlah ulangan itu, isilah sesuai kemampuan sendiri. Pasti akan ada nilai kepuasan, walaupun kecil, tetapi dilakukan, dikerjakan oleh diri sendiri. Mungkin pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini tentang jujur dapat bermakna, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,
dan semuanya menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak hebat, anak-anak yang soleh-soleha. Semoga kejujuran akan selalu melekat, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Sebelum diakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berkahi, Allah ridhoi, dan ilmunya bermanfaat untuk dunia akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.